Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya Milinda Agustiana beserta anggota kelompok saya, Rialistin Ufi Harlina, Aji Silwa Almasi, dan Rifki Setiawan Anggoro akan membahas sebuah materi yaitu asumsi klasik dan Cobb Douglas. Judul analisis yang kelompok kami angkat yaitu terkait analisis pengaruh luas lahan, benih, pupuk, tenaga kerja, pestisida terhadap produksi petani jagung di Desa Saintis, Kecamatan Percut, Seituan, Kabupaten Deli Serdang. Nah, di sini kami memakai 5 variabel independen. Yang pertama, luas lahan X1, benih X2, pupuk X3, pestisida X4, tenaga kerja X5, dan Y variabel dependen yaitu produksi. Sehingga dari kelima variabel independen tersebut, seberapa besar sih pengaruhnya terhadap produksi? Nah, ini adalah bentuk data yang saya pakai pada saat analisis. Jadi sebelum kita melakukan analisis di SPSS, data tersebut diinput ke Excel terlebih dahulu. Lalu dari 5 variabel independen dan 1 variabel dependen kita rubah ke dalam bentuk LAN. Habis itu kita bisa langsung analisis di SPSS. Pada uji asumsi klasik, pertama di sini kita akan menjelaskan terkait uji normalitas terlebih dahulu. Nah, untuk uji normalitas saya memakai one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, di situ kita cukup melihat dari nilai signya. Di situ sudah terlihat nilai signya yaitu 0,200. Dapat disimpulkan bahwa nilai sig lebih besar dari 0,05. 0,05 itu taraf atau alfa, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut telah terdistribusi normal. Nah, gambar ini merupakan salah satu lanjutan dari uji normalitas tadi, dan apabila dari gambar tersebut titik-titik itu mendekati garis diagonal, maka dikatakan data tersebut itu berdistribusi normal. Nah, dapat dilihat dari gambarnya, ternyata titik-titik tersebut memang benar mendekati garis diagonal. Dan hal itu membuktikan dari data yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Uji multikolinearitas. Pada uji multikolinearitas, di sini kita memakai tabel koefisien, di mana dari tabel tersebut yang hanya dipakai yaitu pada nilai FIF-nya saja. Untuk multikolinearitas dapat dilihat apabila nilai FIF-nya itu berada di bawah 10, dapat dikatakan bahwa persamaan itu tidak mengandung multikolinearitas. Dan di situ saya sudah kasih tanda kolom dan itu merupakan nilai FIF-nya. Dari tabel yang tadi kan sudah diketahui luas lahan itu 21,637 berarti terdapat multikolinearitas karena nilainya itu lebih besar dari angka 10. Kemudian benih 14,486 masih juga terdapat multikolinearitas karena angkanya lebih tinggi dari 10. Kemudian pupuk 5,396, pestisida 1,154, tenaga kerja 5,814, di situ angkanya masih di bawah 10 sehingga dapat dinyatakan dari ketiga variabel independen tersebut bebas multikolinearitas. Selanjutnya yaitu uji autokorelasi, di mana untuk melihat ada tidaknya gejala autokorelasi ini dalam hasil analisis regresi, maka dapat dilihat melalui tabel statistik Darwin-Watson atau DW, di mana dalam ketentuannya apabila nilai DW lebih kecil dari nilai DL, maka dicurigai pada data tersebut terdapat autokorelasi, di mana pada tabel tersebut nilai Darwin-Watson-nya yaitu sebesar 1,887. Dengan keterangan tertentu yang pertama yaitu bila nilai DW berada antara DU dan 4 min DU, maka data tersebut tidak ada autokorelasi. Yang kedua yaitu bila nilai DW kurang dari DL, maka data tersebut dikatakan autokorelasi positif. Dan yang ketiga, bila nilai DW lebih dari 4 min DL, maka data tersebut dikatakan autokorelasi negatif. Bila nilai DW
terletak antara DU dan DL atau DU terletak antara 4 min DU dan 4 min DL, maka data tersebut tidak dapat disimpulkan. Dari hasil pengolahan data di atas dapat ditemukan nilai Durbin-Watson-nya yaitu sebesar 1,887. Sedangkan dengan nilai N, jumlah data tersebut yaitu sebesar 33 responden dan K sama dengan 5 diperoleh dari tabel DW, maka DL sama dengan 1,127 dan DU sama dengan 1,81. 4 min DU sama dengan 2,19,4 min DL sama min 4 DL sama dengan 2,87. Sesuai keterangan di atas, maka DU sebesar 1,81 lebih kecil daripada nilai Durbin-Watson-nya yaitu sebesar 1,887, lebih kecil dari 4 min DL 2,87. Maka data tersebut dikategorikan tidak ada autokorelasi. Selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas, di mana untuk menguji heteroskedastisitas ini kita dapat mengetahui dari nilai signifikan korelasi range sperma antara masing-masing variabel independen dan residualnya, di mana jika nilai sig lebih besar dari alfa, maka data tersebut dikatakan tidak terdapat heteroskedastisitas, di mana dalam tabel tersebut salah satunya yaitu pada luas lahan, di mana dari tabel standar riset residual untuk nilai sig untuk luas lahan maka sebesar 0,905. Maka untuk luas lahan tersebut dikatakan tidak terdapat heteroskedastisitas. Berdasarkan tabel di samping, pada kolom residual dapat dilihat bahwa nilai correlation coefficient adalah rendah atau nilai signifikan sig pada masing-masing variabel independen di atas 5%. Artinya masing-masing variabel independen luas lahan, benih, pupuk, dan tenaga kerja serta pestisida ini tidak mempunyai hubungan dengan residualnya. Artinya tidak terdapat heteroskedastisitas pada model regresi linear berganda yang diperoleh. Untuk mendukung uji heteroskedastisitas ini, maka diperlukan dari scatter plot di atas, di mana ditemukan bahwa titik-titik data penyebaran berada di atas dan di bawah 0. Titik-titik tersebut tidak mengumpul baik di atas maupun di bawah saja. Penyebaran titik-titik tidak membentuk pola, di mana dalam artian tersebut titik-titik di atas menyebar, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam data tersebut tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Ya, saya ingin meneruskan apa yang sudah dijelaskan dari dia tadi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang uji T. Uji T di sini berpengaruh pada nilai T yang ada di tabel dan nilai signifikan. Uji T pengaruh luas lahan terhadap output produksi. Hasil pengolahan data uji T pengaruh variabel bebas luas lahan atau X1 terhadap variabel terikat produksi diperoleh nilai koefisien regresi atau omega 1 0,978. Nilai T hitung 6,314 dan nilai signifikan 0,00. Ternyata nilai koefisien regresi variabel luas lahan adalah positif 0,978 dan nilai signifikan 0,027, lebih kecil daripada 0,05. Berarti H1 diterima. Disimpulkan bahwa luas lahan berpengaruh positif secara signifikan terhadap produksi dengan tingkat kepercayaan 95%. Lanjutan, uji pengaruh benih terhadap output produksi. Hasil pengolahan data uji T pengaruh variabel bebas benih atau X2 terhadap variabel terikat produksi diperoleh nilai koefisien regresi 0,202, T hitung 1,576 dan nilai signifikansi 0,127. Ternyata nilai koefisien regresi variabel luas lahan adalah positif 0,202
dan nilai signifikan 0,17 lebih besar daripada 0,05. Berarti H0 diterima. Disimpulkan bahwa benih tidak berpengaruh terhadap produksi dengan tingkat kepercayaan 95%. Untuk uji T pengaruh pupuk terhadap output produksi. Hasil pengolahan data uji T pengaruh variabel bebas pupuk atau X3 terhadap variabel terikat produksi diperoleh nilai koefisien regresi 0,007, nilai T hitung 0,174, dan nilai signifikan 0,683. Ternyata nilai koefisien regresi variabel luas lahan adalah positif 0,007 dan nilai signifikan 0,683 lebih besar dibanding 0,05. Berarti H0 diterima. Disimpulkan bahwa pupuk tidak berpengaruh terhadap produksi dengan tingkat kepercayaan 95%. Untuk uji T pengaruh pestisida terhadap output produksi, hasil pengolahan data uji T pengaruh variabel bebas pestisida atau X4 terhadap variabel terikat produksi diperoleh nilai koefisien regresi 0,11, nilai T hitung 0,397, dan nilai signifikan 0,694. Ternyata nilai koefisien regresi variabel luas lahan adalah positif 0,011 dan nilai signifikan 0,694 lebih besar dari 0,05. Berarti H0 diterima. Disimpulkan bahwa pestisida tidak berpengaruh terhadap produksi dengan tingkat kepercayaan 95%. Untuk yang poin terakhir, uji T pengaruh tenaga kerja terhadap output produksi. Hasil pengolahan data uji T pengaruh variabel bebas tenaga kerja atau X5 terhadap variabel terikat produksi diperoleh nilai koefisien regresi minus 0,001, nilai T hitung minus 0,050, nilai signifikan 0,961. Ternyata nilai koefisien regresi variabel luas lahan adalah negatif 0,001 dan nilai signifikan 0,961 lebih besar dari 0,05. Berarti H0 diterima. Disimpulkan bahwa tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap produksi dengan tingkat kepercayaan 95%. Uji F. Tabel di atas, tabel yang ada di sini menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 253,125 dengan probabilitas signifikan F sebesar 0,00 karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa variabel independen atau luas bahan, benih, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap output produksi usaha jagung. Berdasarkan tabel di samping diperoleh nilai square 0,975 yang menunjukkan bahwa 97,5% variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen, sedangkan sisanya 2,5% dijelaskan variabel lain yang tidak diteliti. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis fungsi Cobb-Douglas. Secara matematik, fungsi Cobb-Douglas dapat diubah menjadi bentuk linear berganda dengan cara melenkan persamaan tersebut. Maka berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada tabel koefisien yang sebelumnya, diperoleh model fungsi produksi Cobb-Douglas, yaitu dapat dilihat di sini bahwa len produksi sama dengan 8,484 plus 0,978 len luas lahan plus 0,202 len benih plus 0,007 len pupuk plus 0,011 pestisida, kemudian min 0,001 len tenaga kerja. Kemudian untuk interpretasinya bahwa yang pertama, apabila variabel independen seperti luas lahan, benih, pupuk, pestisida, dan juga tenaga kerja dianggap konstan, maka output produksi akan bertambah sebesar 8,484. Kemudian yang kedua, besarnya koefisien regresi variabel luas lahan sebesar 0,978, artinya bahwa jumlah luas lahan naik 1%, maka jumlah output produksi akan naik sebesar 0,978%. dengan asumsi variabel-variabel lain bersifat konstan. Dan yang ketiga, besarnya koefisien regresi benih sebesar 0,202, artinya apabila benih naik 1%, maka jumlah output produksi akan naik sebesar 0,202% dengan asumsi variabel-variabel lain bersifat konstan. Kemudian yang keempat, besarnya koefisien regresi variabel pupuk sebesar
0,007, artinya bahwa apabila variabel pupuk naik 1%, maka jumlah output produksi akan naik sebesar 0,007% dengan asumsi variabel-variabel lain bersifat konstan. Dan kemudian yang kelima, besarnya koefisien regresi variabel pestisida sebesar 0,011, artinya apabila variabel pestisida ini naik 1%, maka jumlah output produksi akan naik sebesar 0,011% dengan asumsi variabel-variabel lain bersifat konstan. Dan yang keenam, besarnya koefisien regresi variabel tenaga kerja sebesar min 0,001, artinya apabila tenaga kerja ini naik 1%, maka jumlah output produksi akan turun sebesar min 0,001% dengan asumsi variabel-variabel lain bersifat konstan. Kemudian, untuk dapat mengetahui pengaruh penggunaan input terhadap output, dapat dilihat pada tabel ini, bahwa variabel luas lahan memiliki nilai parameter atau koefisien sebesar 0,978, maka lebih kecil dari 1, jadi variabel luas lahan ini bersifat inelastis. Sama halnya dengan variabel benih yang memiliki nilai parameter atau koefisien sebesar 0,202, maka bersifat inelastis. Kemudian pada variabel pupuk juga memiliki nilai parameter atau koefisien sebesar 0,007, maka lebih kecil dari 1, jadi memiliki sifat inelastis. Kemudian pada variabel pestisida yang memiliki nilai parameter yaitu 0,011 yang bersifat inelastis. Hal ini juga pada variabel tenaga kerja yang memiliki nilai parameter min 0,001 yaitu bersifat inelastis karena kurang dari 1. Jadi pengaruh input seperti luas lahan, benih, pupuk, pestisida, dan juga tenaga kerja terhadap output semuanya bersifat tidak elastis atau inelastis karena nilai parameter koefisiennya kurang dari 1. Hal ini menunjukkan peningkatan output relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan peningkatan input tersebut. Artinya, penggunaan input sudah berada dalam kondisi yang kurang menguntungkan atau decreasing return to scale, dan marginal produktivitas input sudah mulai menurun. Kemudian, berdasarkan hasil estimasi, maka homogeneity degree yang merupakan hasil dari penjumlahan nilai koefisien masing-masing variabel seperti 0,78 plus 0,202 plus 0,007 plus 0,011 dan min 0,001, maka diperoleh hasil sebesar 1,197 atau lebih besar dari 1, yang artinya bahwa fungsi produksi berada pada kondisi increasing return to scale, yang dimana bahwa persentase kuantitas output produksi lebih besar dari penambahan faktor-faktor input. Elastisitas produksi lebih dari 1 dicapai pada waktu kurva produksi marginal berada di atas kurva produksi rata-rata. Ini merupakan skala usaha yang menunjukkan kenaikan hasil yang bertambah. Setiap penambahan 1% input, ceteris paribus akan menyebabkan kenaikan output yang lebih besar dari 1%. Oleh karena itu, pada daerah increasing return to scale, keuntungan pelaku usaha akan selalu bisa ditingkatkan dengan cara menambah input dalam proporsi yang tetap. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai analisis asumsi klasik dan juga fungsi Cobb-Douglas. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.